Halo Sobat Ibu Gunung Putri. Hari ini kita bakalan review lokomotif yang gede banget. Yang menurut saya ini skalanya sudah skala besar ya. Ini pertama kali saya punya lokomotif yang sebesar ini guys. Tuh. Kalau ditanya skalanya saya juga lupa nih guys. Kalau nggak salah sih 1:20 atau 1:40-an lah. Di antara kedua itu mungkin 1:23 atau 25 lah guys ya. Jadi lokomotifnya ini saya kepesan ke handmaker yang beralamat di Sukabumi. Namanya kalau nggak salah Gilang ya, kalau nggak salah ya namanya itu. Dan lokomotif ini CC203-0203 masih 2 garis biru kecil. Yang sekarang ini lokomotif ini sekarang garisnya udah besar, yang Bembo banget lah. Oke, kita langsung aja nih guys. Kita langsung lihat aja satu persatu bagian-bagian lokomotifnya ini. Oh ya, lokomotifnya ini 100% mengerjakan oleh tangan ya guys ya. Jadi bantuan mesin pun menurut saya sih hampir nggak ada, karena dilihat dari bahan dan grill-grillnya ini nih guys nih. Jadi grill-grillnya ini dibolong-bolongin kayaknya menggunakan tangan langsung oleh handmakernya. Jadi lokomotifnya ini 100% handmade guys. Nah kita langsung aja. Mungkin kalau kalian yang udah punya mungkin bisa kasih masukan atau kasih ya bener sih, kasih masukan ya guys ya. Kasih masukan. Mungkin kalau kalian yang udah punya produk ini mungkin bisa kasih masukan omongan saya ketika saya salah mereview guys ya. Nah langsung aja yuk kita review nih. Mulai dari mana dulu nih? Oke guys, langsung kita review dari kemiripannya nih. Menurut saya CC203 ini sudah 90% mirip dengan aslinya. Jadi dari kabinnya, yang susah ini kan kabinnya nih guys. Tuh, jadi kabinnya ini menurut saya sudah menyerupai kabin CC203 yang miring. Menurut saya miringnya pas dan ada cekungan di tengah-tengah kabinnya sini nih. Jadi kabinnya ini tidak sembarangan lurus saja. Jadi dia kabinnya ini ada pertemuan, berarti untuk ngebelah angin ya mungkin ya. Dan juga untuk catnya ini juga sudah menggunakan cat standar ya, bukan stiker. Jadi ini cat. Kalau untuk tulisan KI-nya ini menggunakan stiker nih guys. Kalau untuk liver ini menggunakan catnya unik ya. Jadi catnya ini kayak ada efek-efek glitter sih menurut saya sih ya. Tuh. Terus kemudian kita melihat bahan. Untuk bahan ini menggunakan PVC. Untuk bodi menggunakan PVC, dan untuk bawahnya ini kayaknya menggunakan PVC dicampur dengan kertas karton nih, hardboard kayaknya ya. Jadi kayaknya chassisnya ini menggunakan hardboard tuh. Ini menggunakan kertas ya tuh. Kalau ini menggunakan PVC, dan untuk roda-rodanya sama kayaknya seperti menggunakan kertas juga, tetapi ini statis semua guys ya. Jadi nggak bisa muter, nggak bisa dibelok-belokin. Jadi hanya pure untuk pajangan, nggak bisa di rolling ya guys ya. Tuh, kalian lihat sendiri guys ya. Tuh, ini semuanya menggunakan hampir semuanya menggunakan campuran di bodi. Untuk di bodi menggunakan PVC, dan di bawah juga menggunakan kertas hardboard kalau nggak salah nih. Kopler sama guys, masih menggunakan kertas. Dan scope ini menggunakan PVC nih guys. Ini bahannya PVC. Ini kayaknya PVC juga nih untuk frame. Untuk frame bogi menggunakan PVC juga nih guys. Kalau untuk tangki dia menggunakan kertas juga. Terus kemudian kita melihat detailing di bagian bodi. Untuk grill-grillnya sendiri, ini kayaknya sih dia bolonginnya manual nih guys. Tuh, bolonginnya manual tuh. Jadi bolongannya ini
ada yang sama dan ada yang tidak sama. Mungkin caranya itu dipahat ya guys ya. Ini hanya tebak-tebakan saya. Mungkin caranya ini dengan cara dipahat oleh handmadernya. Tapi menurut saya ini cukup niat banget sih. Dan ini digarisin pakai cutter. Jadi garisnya ini mungkin ada yang konsisten dan tidak ada yang konsisten. Perlu diingat guys, ini handmader dan 100% menggunakan tangan ya, tidak ada perbantuan mesin. Mungkin pakai mesin ya, cetak stiker-stiker ini ya. Terus kemudian yang lucunya ini guys ya, ini untuk pin pembuka bodi lokomotif, dia digambar oleh pulpen nih guys. Tuh ini digambar oleh pulpen, tidak dipahat atau diarsir. Sama ini juga, ini masih dipahat, kayaknya dipahat pakai yang pahatan kayu itu yang cetak gitulah pokoknya. Ini masih kertas print-printan juga. Untuk ini kertas print-printan bukan dekal, tapi kayak sejenis stiker juga. Kemudian ini mungkin tulisan-tulisan ya guys ya, tulisan-tulisan, tetapi karena susah print-printannya, mungkin dia hanya untuk stiker-stiker warna silver seperti ini. Tuh, overall untuk lokomotif ini untuk pajangan itu cukup bagus banget dengan harganya sekitar 1 sampai 1,2 jutaan lah, kurang lebih 1 jutaan lah, 1 sampai 1,2an lah. Dan kemudian kita lihat bagian atap, ini ada trompet, ini antena, ini trompet juga guys. Ini menggunakan saringan nyamuk mungkin ya. Ini saringan nyamuk, ini masih PVC semua. Dan kita lihat di baliknya guys. Di baliknya masih sama. Ini pakai apa nih ya? Kira-kira mungkin pakai ini ya, kawat ya guys ya. Mungkin ini bisa pakai kawat nih. Tuh. Bagian pintu kabin juga cakep untuk detailnya. Kalau dibuka lagi mungkin lebih cakep lagi ya. Tapi kalau nggak salah itu produksi terbarunya, nanti kalau nggak salah ya, dia pintunya bisa kebuka nih guys. Tuh guys. Nah, kalau kalian pembeli produk ini, dalam satu paket itu kalian bisa mendapatkan 1 unit lokomotif dan 1 unit track bed. Ini relnya seperti ini, dibuat juga, dan kayunya jati kering nih, kayaknya jati Belanda nih. Tuh cakep lah. Kalau untuk perbandingannya sama 176 atau 180-an seperti ini guys. Tuh untuk perbandingannya tuh guys. Jadi ini lokomotifnya benar-benar cocok banget dipajang, apalagi untuk menggait bocil-bocil kalau ke rumah kalian ya. Kalau ke rumah kalian ini bocil-bocil mungkin pada suka banget nih. Terus kemudian ini juga kita lihat satu persatu. Ini grillnya masih manual pakai cutter. Tuh ada goresan-goresan cutter. Jadi ini ingat manual, bukan pakai laser cutting. Jadi adanya tidak konsisten ke lurus-lurus grillnya, dan ini pun masih sama digambar oleh pulpen. Oke guys, secara kabin masih sama, terus bawah masih sama, menggunakan, kayaknya bawah ini full menggunakan kertas karton ya, bukan kertas hardboard gitu lah, pokoknya kertas padat gitu lah. Ini masih sama menggunakan kertas hardboard juga nih guys. Terus ini apa ini ya? Ini apa nih guys ya? Kayak kabel kayaknya ini. Tuh dia lembek-lembek gitu tapi keras ya. Kemungkinan sih kabel sih. Bisa jadi kabel juga sih. Tangga masih sama menggunakan kertas. Untuk lampu-lampu saya kurang tahu nih menggunakan apa nih guys. Untuk lampu-lampunya tuh. Tapi menurut saya udah cakep guys. Mungkin kalian harus bisa PO di sini juga. Dengan harga yang seperti itu kalian sudah
bisa punya pajangan miniatur yang sebesar ini. Jadi kalau kalian masuk ke ruangan seperti ini tuh, udah eye catching banget lah. Udah eye catching banget tuh guys. Tuh guys, cakep banget kan. Jadi kalau ada tamu yang baru datang, buka seperti ini, set, lihat pasti mata tertuju kepada lokomotif ini. Jadi lokomotifnya ini kelihatan dari jauh, cukup kelihatan, dan warnanya pun cerah. Jadi pas duduk juga kelihatan cakep. Nah, lebih cakepnya lagi sih kalau menurut saya ya guys ya, menurut saya bodinya ini bisa dibuka. Sayangnya ini fix. Tuh, ada fix bodinya menempel di chassis, jadi nggak bisa diapa-apain. Kalau bisa diapa-apain, saya yang pertama modif lampu guys. Jadi lokomotif ini bakalan saya kasih lampu penerangan di sini dan lampu semboyan-semboyan. Jadi ketika malam hari bisa tuh dibuat pajangan tapi sambil fungsi lampu tidur guys. Tuh seperti itu guys. Mungkin kalian bisa tanya-tanya lagi melalui via komen. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe. Oke guys, thanks for watching, dan terima kasih.